Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irpandi. Saya sedang membuat video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 7 oleh Irpandi SPDI dengan tema Kearifan Nabi Muhammad SAW membawa kedamaian. Baik, langsung ke bab pertama. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Peta konsep dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Senin. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Siti Sipah, ibu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bani Hasyim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib, kakek Nabi yang memberi nama Muhammad dan yang mengkhitan. Kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad. Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan Nabi kepada ibunya karena kondisi Mekah tandus dan kering. Akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Siti Halimah di dusun Bani Sa'ad. Berikutnya, Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang. Nabi Muhammad SAW mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Buhairah, seorang pendeta, melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan memintanya agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Nabi Muhammad terkenal memiliki sifat jujur sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang-barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah, ditemani Maisyarah, asisten Siti Khadijah. Maisyarah menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi Muhammad SAW yang unik dan jujur, sehingga meraup keuntungan besar. Siti Khadijah akhirnya jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sering menyendiri, memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad mengasingkan diri dalam Gua Hiro selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Setelah 6 bulan berkhalawat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 96 1-5. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir,
Ayat 1 sampai 7 Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pola dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan bimbingan Allah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi berdakwah dengan pola rahasia atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sahabat dan keluarga yang pertama kali masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Rumah Arkam bin Abil Arkam dijadikan markas dalam penyampaian dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah dengan terbuka kepada penduduk Mekah. Isi dakwah Nabi Muhammad mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Mengundang kerabat karibnya namun hanya sedikit yang beriman. Mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, namun Nabi malah menerima cacian dan makian dari Abu Lahab. Allah menurunkan surat Al-Lahab 111 1-5 sebagai balasan dari makian Abu Lahab. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ujian semakin berat setelah Abu Thalib meninggal dunia. Penindasan penganiayaan tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Para utusan kabilah mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dan meninggalkan Mekah ke Madinah. Segala ujian dan rintangan dilewati Nabi dan para sahabat dengan sabar dan tabah. Nabi mengingatkan bahwa umat terdahulu pun merasakan pedihnya perjuangan. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan, penyiksaan, dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum kafir Quraisy. Kaum yang pertama mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy adalah kaum lemah. Keluarga besar Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib pun mendapatkan intimidasi yang sama. Orang-orang kafir Quraisy memboikot dan memblokade kaum muslimin secara ekonomi dan sosial. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa rahmat, kebaikan-kebaikan bagi dunia ini. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW, pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Muhammad dan para sahabat membawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW, pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia khususnya bangsa Arab waktu itu dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Pembawa kemajuan masyarakat.
Perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah beradab dan berpikir maju. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang disegani. Untuk mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Pembawa kemajuan masyarakat, berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas, menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, mencintai ilmu pengetahuan alam. Pembawa kemajuan masyarakat, berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, mencintai ilmu pengetahuan. Terima kasih, sekian. Inilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.